Tapi kita lihat, nah, bisul-bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Tapi yang ada pada kita adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Berpegang, kita dibangun menjadi rumah Allah yang hidup. Dan artinya kita sudah di dalam berpondasi kepada Yesus. Bagaimana kita berpondasi kepada Yesus? Itulah kita menerima penebusannya dalam kematiannya, menerima firman-Nya. Dia adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menyucikan. Ini saudara-saudaraku, sehingga itu yang disebutkan batu. Karena Matius 7 ayat 24, orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita. Saudara-saudaraku, setiap ibadah kita bukan satu kebetulan dan bukan suatu yang terpaksa, tapi bagaikan bangunan yang sudah dimulai dengan ada pondasi, maka kalau terus bangunan itu dibangun, tidak disebut mangkrak. Jadi kalau kita masih ada kesempatan, itu satu hal yang membawa kita dalam berkat Tuhan, karena bangunan yang kita bangun akan semakin baik, semakin indah, yang nantinya berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita yang dibangun berkenan kepada Tuhan dan siap bagi hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya kita mengucap syukur dalam kesempatan ibadah kita, apakah ibadah doa, ibadah tengah minggu, Rabu, dan juga ibadah raya kita. Untuk itu saya akan ajak kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2. Mulai ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah
dan untuk itu mereka juga disediakan. Sampai di situ firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudaraku. Untuk saat sekarang akhir zaman ini tidak ada jalan lain bagi kita, harus bersungguh-sungguh bagaikan bangunan yang kokoh di atas pondasi yang kokoh dan terus dibangun sampai kepada bangunan yang rapi, tersusun dan menjadi satu bangunan yang dikenan oleh Tuhan. Terlebih karena di atas batu penjuru itu menunjuk kita dibangun kokoh sampai ditutup kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita lengkap di dalam Dia. Jadi walaupun sekarang Yesus ada di sebelah kanan Bapa di surga, dan untuk itulah Tuhan menetapkan sebagai pekerja-pekerja untuk membangun itu. Tuhan memilih para hamba-hambanya, khususnya kalau kita boleh baca di dalam Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-9. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi inilah yang saat sekarang sedang berlaku. Itu sebabnya, saudaraku, pemberitaan firman sekarang tidak hanya membawa iman orang untuk dapat berkat, dapat kesembuhan, dapat penghiburan, dapat pertolongan sampai mujizat sebesar apapun, itu baik. Tapi satu yang harus terjadi, bahwa gereja sedang masuk dalam pembangunan yang di dalam Efesus pasal 2 juga kita boleh melihat mulai 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, itu tadi yang dipilih Yesus, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, itu tadi sudah
dalam Petrus, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudaraku, bangunan ini sangat penting untuk menghadapi situasi akhir zaman, di mana kita lihat sekarang semua serba goyang. Ya, goyang. Dan ini juga Tuhan membiarkan sesuatu goncangan terjadi, dan kegoncangan itu adalah datang, penggoncangan itu datang dari pihaknya Tuhan. Karena kalau kita membaca dari kitab Hagai, saya akan bacakan mulai ayat 7 pasal 1. Nah, Hagai 1, oh ya, ini cuma suratan 1 saja ya, jadi pasal 2 ya. Hagai pasal 2 mulai ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi kita lihat ada goncangan untuk terjadinya penggenapan melengkapi bait Allah. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, ini kita lihat, sehingga kita baca, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini menunjukkan semua kehidupan manusia, segala tingkat kerohanian mengalami kegoncangan. Apa yang terjadi dalam kegoncangan itu adalah supaya terjadi pemurnian. Ini saudara-saudaraku, supaya terjadi pemurnian. Sebabnya sekarang ini harus benar-benar mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu bukan dalam kata-kata, tetapi ada di dalam kerinduan kepada firman Tuhan dan ketekunan untuk melakukan firman, berpegang teguh kepada firman itu. Ini harus semakin terjadi bagi kita. Itulah kita mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, saya mau ajak kita membaca ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau orang mengasihi Tuhan, perintah itu tidak berat. Tapi kalau tidak mengasihi, yang ringan saja susah. Dan kalau ada penurutan seberat apapun tidak berat. Artinya tetap mampu dilakukan. Seperti Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, mampu saudaraku. Nah, tapi kalau orang tidak membuka hati, suruh berdiri aja nggak mau. Kalau disuruh berdiri nggak mau, jalan nggak mau. Nah, tapi kalau mengasihi saudaraku, seberat apapun, memang benar-benar berat, tapi dia mampu bersukacita, tetap bersyukur dia melakukan. Namun akhirnya setiap melakukan firman Tuhan tetap tidak rugi. Ada jaminan Tuhan, ada berkat, ada upah yang tertentu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saat-saat sekarang kita harus berani berpegang kepada firman. Itulah cara kita menghadapi kesulitan akhir zaman. Dalam kitab Wahyu mulai pasal yang ke-6 itu 7 pembukaan meterai itu selalu ada dibarengi ada kesulitan-kesulitan, bahkan hal-hal yang belum pernah terjadi. Baru selanjutnya dari pencurahan bokor, ada 7 pencurahan bokor, dan di dalam pencurahan itu selalu ada juga kesulitan-kesulitan yang besar, bahkan sampai yang belum pernah terjadi. Karena itu penggenapan seluruh kesulitan. Dan dalam Wahyu pasal yang ke-16 itu juga ada peniupan sangkakala, dan di situ juga disertai kesulitan-kesulitan besar yang sudah pernah terjadi, bahkan yang belum pernah terjadi itu akan terjadi di sana. Ini saudara-saudaraku yang kalau kita baca ini khusus penumpahan cawan di atas bumi. Ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan yang menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudara-saudaraku, dan kita tidak mengerti lagi penyakit-penyakit yang akan datang ini semuanya. Mulai dari tempoh hari COVID-19, Corona, habis itu apa lagi? Habis Corona, Omikron. Nah, habis Omikron, macam-macam. Kata orang, oh my God, kata orang. Tapi itu namanya bermain-main, kita enggak begitu ya. Saudara-saudaraku, semuanya akan terjadi. Namun saya bersyukur supaya kita tidak menerima tanda binatang itu.
Kalau kita nggak menerima tanda binatang itu dan setia terus mengasihi Tuhan, ini khusus hukuman bagi mereka ya. Tapi kalau kita mau setia, makanya ibadah-ibadah kita, doa-doa kita supaya kita setia, kita tidak akan kena, saudara-saudaraku. Ya, apapun COVID-19, Omikron, apapun nanti yang terjadi, pakai apapun namanya. Nah, karena bisul-bisul ini kita nggak tahu ini penyakit apa ini. Ya, dan Alkitab sudah bilang jahat ya, benar-benar mematikanlah itu. Tapi kita lihat, nah, bisul-bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Tapi yang ada pada kita adalah Roh Kudus dan firman Tuhan berpegang. Kita dibangun menjadi rumah Allah yang hidup, dan artinya kita sudah di dalam berpondasi kepada Yesus. Bagaimana kita berpondasi kepada Yesus? Itulah kita menerima penebusannya dalam kematiannya, menerima firman-Nya. Dia adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menyucikan. Ini saudara-saudaraku, sehingga itu yang disebutkan batu. Karena Matius 7 ayat 24, orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, itu yang melakukan firman. Ya, walaupun hujan, walaupun angin, walaupun banjir, tapi rumah itu tetap kokoh. Itulah orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya berpondasi di atas firman. Inilah yang harus terjadi bagi kita. Belajar harus benar-benar dibangun di atas Dia, berpondasi di atas Yesus. Inilah yang sedang kita kerjakan. Bagaimana kita cara berpondasi di dalam firman Tuhan? Saat sekarang saya kalau dengarin YouTube ini, kita bisa bingung, saudaraku. Ya, karena ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Mungkin ada kebenarannya di sini berapa persen, tapi banyak yang tidak juga benar. Jadi kalau orang yang tidak kuat, tidak mengerti, tambah bingung juga, saudara-saudaraku. Itu terjadi. Karena sekarang ini yang di situ malah kadang-kadang diomongin pendeta besar, pendeta viral, pendeta terkenal, gereja-gereja, segala macam semuanya. Oke, semuanya itu boleh terjadi, tapi kita cukup mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ini yang harus terjadi. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini biar kita dibangun. Artinya, saudaraku, berpegang kepada firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan. Seperti Naaman, ya, memang benar-benar harus diuji, saudaraku. Biasa namanya orang yang selalu menang itu, akunya itu, egonya itu tinggi. Tapi ini harus semua diratakan. Karena sewaktu dia datang, Eli saja tidak mau mendatangi dia. Malah disuruh pembantunya. Waduh, pembantu ini nggak ditulis apakah dia cewek, apa dia cowok. Pokoknya begitulah, saudaraku. Seorang panglima perang yang menang disambut oleh pesuruh, saudara-saudaraku. Dan apa dia bilang?
sana itu semua itu tuh, kamu mandi situ 7 kali. Saudaraku, kalau nggak rendah hati, habis kamu semua bisa begitu, saudaraku. Tapi itulah, karena dia yakin itu dari nabi ke orang yang paling kecil sekalipun, dan akhirnya dia menurut, dan itu membuat dia berbahagia. Ini saudara-saudaraku, jadi harus berani. Sama juga dengan janda Sarfat. Dua ini contoh dalam perjanjian baru yang diikuti oleh Yesus Kristus. Karena janda Sarfat itu milik yang terakhir untuk mereka mati adalah segenggam tepung sedikit minyak. Tapi Elia datang kepadanya, ibu, bikinlah kue seperti kamu bilang, tapi jangan makan, berikan ke saya. Dia lakukan, dia turut. Mungkin kalau dia turuti hatinya, itu jangan turutin itu. Masa janda, dia masih kuat itu, bapak-bapak minta roti sama janda. Tahu aturan, bisa begitu, segala macam bisa terjadi. Tapi perempuan Sarfat itu, dia tahu bagaimana menurut firman. Dan kalau menurut firman, dia akhirnya dapat kemurahan. Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis, selama masa paceklik. Dan itu kalau dilihat dalam kitab Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, habis Ibrani apa tadi? Yakobus itu disebut 3,5 tahun. Jadi itulah hebatnya penurutan, sekali melakukan 3,5 tahun. Pagi sore selalu ada pergandaan, mujizat. Dan artinya sampai Tuhan Yesus datang, sampai melewati antikris, kita tetap kokoh. Itu sebabnya kita harus dibangun di atas batu. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat di sini benar-benar datang dan dibangun di atasnya. Ya, tadi kita sudah baca itu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, jadi saudara-saudara, kita ya menjadi satu bangunan. Kalau dibangun itu sudah benar-benar atau ditaruh, diplester, diapal semuanya. Nah, sudah begitu, saudara-saudaraku. Nah, jadi bukan lagi ya dalam arti lengket-lengket begitu saja, udah benar-benar mantap. Nah, ya.
Itu sebabnya itu satu bagian tadi benar-benar dicocokkan, sudah dibentuk, sudah diplester, jadi sudah jejak di situ. Nah, kenapa saya harus sampaikan itu? Karena di sini ada lagi kata menjadi batu sentuhan. Nah, sentuh itu begini. Lah kita enggak cukup hanya begini, tapi sudah dibangun, sudah kokoh di dalamnya. Jadi batu sentuhan dan sandungan itu orang tersentuh, orang tersandung. Jadi pengajaran yang baik itu sentuhan, tersentuh dan tersandung. Jadi kata tersentuh itu ya mungkin tidak sengaja atau tidak ada hubungan, hanya sebagai kalau dia pelari ya gini sudah nggak ada lagi hubungan, pokoknya udah sampai, nah gitu. Tapi kalau kita bukan begitu, harus dibangun, dibentuk, jejak di dalam, kuat di dalam. Nah ini. Jadi kata sentuhan itu bukan hanya dipegang begitu, menyentuh, bukan. Kalau hanya begini nggak ada apa-apanya. Kita salaman aja lebih dari sentuhan. Mau apa lagi salamnya orang Barat? Salamnya orang Barat dipukul, horas. Itu. Ini cuma sentuh begini. Jadi arti sentuhan ini itu orang tidak menyukai. Nah, jadi tersentuh. Nah, sama dengan begini. Kalau ada orang jujur dalam satu kantor, satu orang, 99% lagi orang tidak jujur. Nah, ini yang satu ini jadi kebencian ini. Nah, jadi ini termasuk jadi sentuhan itu di situ. Tapi kalau 99% baik, datang tambah satu lagi baik, saudaraku selamat datang. Kita satu, tambah kokoh, satu ide, satu Tuhan, satu semua. Nah, tolong menolong. Ini saudara-saudaraku, di akhir zaman ini harus sampai bisa saudara-saudaraku berpondasi kepada firman Tuhan. Sekarang ini ya sudah mulai mengarah saudara-saudaraku kepada caranya antikris. Antikris nanti kan kasih apa tuh namanya, kasih hadiah, kasih apa saja saudara-saudaraku ya, kebutuhan manusia nanti diberi. Nah, jadi sudah mulai seperti menggodaan kepada Yesus, kalau kamu mau menyembah saya kasih semua dunia ini. Nah, jadi di akhir zaman ini itu juga nanti cara antikristus. Siapa yang menerima tanda ini, nggak pun pakai duit, nggak pakai bayar-bayar, ambil saja gratis. Nah, itu saudaraku. Tapi kalau itu untuk mengalihkan iman, kalau bagi kita Tuhan yang kita sembah, kalau dia berkata dia pelihara, dia sanggup memelihara. Pegang firman Tuhan, berdiri di atas firman. Ini sangat dibutuhkan akhir zaman ini, saudaraku. Ya, berdiri di atas firman. Dan di dalamnya kita harus ada terus sukacita, pembaruan hari demi hari, sampai tidak bercacat celah. Ini akan terjadi bagi kita saat sekarang. Tadinya mungkin dari awal
masih kecil, berdoa bersungguh-sungguh, kadang sudah lama, kadang sudah besar, sudah tenar. Kalau tidak benar-benar kepada firman, saudara-saudaraku, masih ada hatinya, akunya, dan keinginan dagingnya, masih masuk nanti godaan antikris. Ini banyak ini di akhir zaman. Mari kita mau baca sedikit ini di dalam Filipi pasal 3, saudara-saudaraku yang kasih ya. Filipi pasal yang ketiga. Ada yang bantu baca mulai 17. Ya, pasal 3. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, sudah cukup. Jadi permulaannya, saudaraku, bisa saja dengan kegerakan rohani, beribadah, tapi lama-lama kita lihat di sini, ya nanti kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah ini, jadi kita harus benar-benar yakin Tuhan yang tolong, tidak bersandar kepada apapun, tidak berpondasi kepada apapun kecuali Yesus Kristus dalam kebenaran firman. Itulah batu penjuru. Jadi banyak kemuliaannya justru aib. Pikiran banyak orang masih kepada duniawi. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan mau berikan kita nikmati semuanya, yaitu pemberian Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Jadi kalau Tuhan yang tambahkan, Tuhan sudah percayakan, kita sudah ada kehidupan rohani yang baik, kita sudah memiliki nama yang terdaftar di surga, tapi ada lagi bonus bagi kita, sehingga benar-benar diberkati dalam hidup yang akan datang. Di sini juga kita diberkati, saudara-saudaraku. Ya, kita nikmati semua. Tapi itu bukan karena kita mendahulukan itu. Ya, kita tidak mendahulukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kita sudah mendahulukan perkara surga. Jadi kalaupun kita menikmati perkara dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi tetap bukannya enggak bisa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ada waktunya kalau Tuhan memberkati, semua pakai mobil, nanti sampai parkirnya Ambara ini nggak muat lagi. Ini mobil siapa nih? Anggota Jemaat Maranatha. Kalau Tuhan sudah memberkati, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini saudaraku. Tapi hidup dulu dalam kebenaran firman, supaya rohani kita tidak akan hilang. Sudah terbangun, sudah memberikan hormat pujian. Semakin Tuhan berikan perkara dunia, semakin kita mengutamakan Tuhan. Nah, ada yang mustahil, saudara-saudaraku. Jangan pikir Tuhan gak mampu memberkati. Kalau Tuhan buka jalan berkat itu, wow, berkat luar biasa, saudara. Dari mana-mana berdatangan. Bila perlu dari timur, utara, selatan, dari barat, berkat Tuhan bisa melimpah. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, hukuman itu datang dari mana-mana, dari langit, dari samping, kiri, kanan, muka, belakang. Itu bagaikan angin yang tidak bisa dikontrol, dan juga banjir yang menghantam pondasinya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun itu semuanya kita menang, semua lewat.
hujan yang deras, angin topan, banjir, rumah itu tidak apa-apa karena dibangun di atas batu. Inilah yang kita kerjakan. Kehidupan yang berdiri memandang Tuhan, menerima firman-Nya, mengikut teladan Yesus Kristus. Ini kita dibangun di atas Dia. Dan itu kita diberkati untuk siap bagi hari kedatangannya. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan juga memberkati semua perkara jasmani kita. Kita harus lihat semua hati kita. Mana-mana yang masih belum berkenan kepadanya. Mari minta ampun atas semuanya. Sampai hati kita, pikiran kita, niatan hati kita, semua berkenan kepada Tuhan. Karena dibangun di atas korban Dia, harus semua baik, saudaraku. Kalaupun selama ini banyak kelemahan kita, anak yang hilang itu dalam kesadaran aja sudah mendapat pelukan dari Tuhan. Apalagi dia kalau mengaku dosanya, ya Tuhan buatkan pesta bagi dia dan seluruh kelengkapan dilengkapi. Apa yang dibutuhkan, sepatu diganti, apa yang dibutuhkan, baju diganti, bahkan dikasih cincin. Tuhan kita baik, saudaraku. Mari kita mau datang saat ini, kita mau menyanyi Selidiklah Akan Daku.